Ya, pemirsa umat muslim di sejumlah wilayah di tanah air Sabtu kemarin sudah berlebaran lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sayang, jemaah mengabaikan protokol kesehatan saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Jemaah pengikut tarekat Syataria di Kabupaten Nagan Raya Aceh Sabtu pagi sudah menggelar sholat Idul Fitri lebih awal. Namun sayang, ribuan jemaah yang memadati halaman Masjid Jami, Kecamatan Sunagan Timur ini tidak menaati protokol kesehatan saat berlebaran di tengah pandemi COVID-19. Padahal petugas dari pemerintah telah disiagakan membagikan masker dan mengukur suhu tubuh. Tapi tetap tidak bisa bekerja maksimal karena banyaknya jumlah jemaah. Alhasil banyak warga tidak mengenakan masker dan jaga jarak juga tidak dilakukan. Dengan alasan Aceh masih dalam kawasan wilayah hijau. Pusat, ada MPU Aceh. Itu daerah yang tidak wabah ini tidak katakanlah tidak berstatus PSBB. Ini tidak ada persoalan. Boleh melaksanakan hari raya baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Lebaran lebih awal juga dilakukan umat muslim di Pondok Pesantren Mahfil Turor yang berada di Desa Suger Kidul, Jember, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Lagi-lagi, sayangnya sholat Idul Fitri digelar juga tanpa mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi wabah corona. Warga pun sudah diimbau untuk melaksanakan sholat Id di rumah, namun menolak dengan alasan tidak tahu tata cara sholat Id di rumah bersama keluarga. Selain diikuti santri dan warga setempat, sholat Id di masjid ini juga diikuti warga dari Kabupaten Bondowoso karena letaknya berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Alhasil jumlah jemaah mencapai ratusan. Usai sholat Idul Fitri, mereka juga memanjatkan doa agar wabah COVID-19 segera berakhir di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini masyarakat Muslim dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi Corona. Di tanah air, Majelis Ulama Indonesia pun mengimbau umat Muslim untuk salat Idul Fitri di rumah, terutama bagi yang tinggal di zona merah. Lantas, bagaimana tata caranya? Dan berikut panduannya untuk Anda. Pandemi virus corona di seluruh dunia mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan, tidak terkecuali pelaksanaan ibadah di tahun ini. Sejak mulai mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua warga berkegiatan di rumah, termasuk pelaksanaan sholat tarawih dan Idul Fitri. Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa salat Idul Fitri di masa pandemi Corona. Menurut Majelis Ulama Indonesia, salat Idul Fitri dihukumi sunnah muakkad atau ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Salat Id disunahkan dilaksanakan di tanah lapang atau masjid secara berjamaah. Namun untuk menekan penyebaran virus corona, salat Idul Fitri tahun ini dianjurkan dilaksanakan di rumah. Salat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara munfarid atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Nah, pelaksanaan salat Idul Fitri baik di masjid ataupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga terjadinya potensi penularan. Jika salat Id dilakukan secara berjamaah, sedikitnya dikerjakan bersama 4 orang. Seorang menjadi imam sekaligus khotib dengan 3 makmum. Namun jika tidak mampu berkhutbah, bisa ditiadakan. Bagi yang melakukan salat Id sendiri, dilaksanakan dengan suara pelan dengan tetap melaksanakan rukun salat Id, yakni bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Sementara untuk panduan khutbah Idul Fitri, setelah salat khatib bertakbir 9 kali dan 7 kali di antara khutbah. Khutbah dianjurkan berisi nasihat untuk diri sendiri dan keluarga. Sebelum menutup khutbah, khatib membaca doa untuk kemaslahatan umat di masa pandemi.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Presiden berharap meski Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19, namun diharapkan tidak mengubah hikmat dan makna Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting dan harus menjadi prioritas kita semua. Saya yakin bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi mengimbau warga untuk tetap di rumah saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selain melaksanakan sholat Id di rumah, Menteri Agama juga menyarankan masyarakat Indonesia untuk bersilaturahim dan mengucapkan salam Lebaran melalui sosial media atau video call. Berikut pernyataannya. Menteri Agama juga menyarankan supaya berlebaran di rumah saja bersama keluarga inti. Tidak usah kemana-mana. Dan juga tidak usah menerima tamu, karena kembali kita tidak jelas tamu yang datang mungkin membawa virus, karena memang banyak sekarang orang tanpa gejala. Kemudian silaturahmi bagaimana? Silaturahmi dapat kita lakukan dengan melalui medsos saja. Banyak sekali medsos yang tersedia sekarang. Ya, contoh melalui HP pun kita bisa. HP kita tinggal setelkan saja ke mana? Video call, kita sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman, saudara-saudara dimanapun dia berada. Di situ kita bisa saling bermaaf-maafan gitu ya. Karena memang bermaafan itu atau silaturahmi kan tidak harus bertemu fisik. Silaturahmi terjadi bukan karena kedekatan fisik, tapi karena kedekatan batin, kedekatan hati. Ya, pemirsa, meski pemerintah mengimbau warga untuk berlebaran dan sholat Id di rumah, namun sejumlah masjid di Kota Bekasi, Jawa Barat hari ini telah bersiap untuk menggelar sholat Id. Wakil Wali Kota Bekasi tegaskan setiap masjid yang menggelar sholat Id harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Setelah pemerintah Kota Bekasi mengizinkan umat muslim menggelar sholat Id, sejumlah masjid yang berada di zona hijau Sabtu pagi mulai bersiap. Seperti masjid di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria. Petugas masjid mulai membersihkan dan menyemprot bagian dalam masjid dengan disinfektan yang akan digunakan untuk sholat Idul Fitri Minggu pagi. Pemerintah Kota Bekasi memastikan sholat Id yang digelar di masjid-masjid yang berada di zona hijau Kota Bekasi menerapkan protokol kesehatan. Kita serahkan kepada masjid-masjid yang nanti tempat-tempat yang akan dijadikan tempat ibadah, ya, kemudian juga kita yakinkan kelurahan, kecamatan untuk membuat tim ya untuk melakukan pengawasan, sehingga memang diharapkan adalah orang yang sholat adalah memang skupnya tingkat RW. Ya, kita pastikan bahwa orang yang datang adalah lingkungan kita yang kita tahu latar belakangnya, kemudian pola perjalanannya. Nah, kalau ini semua dilakukan secara tertib, disiplin, insya Allah. Pemkot Bekasi juga akan mempersiapkan petugas untuk melaksanakan rapid test dan pengawasan kepada jemaah masjid yang akan melaksanakan sholat Id. Di Kota Bekasi ada 41 kelurahan zona hijau yang diizinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sedangkan 15 kelurahan lainnya masuk dalam zona merah dan tidak boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Kebijakan pemerintah yang melarang warganya untuk mudik pada Lebaran tahun ini dirasa berat oleh warga perantau yang mengadu nasib di ibu kota. Mereka tetap bisa bersilaturahmi dengan anggota keluarga di kampung via aplikasi komunikasi. Hari Raya Lebaran identik dengan pulang kampung berkumpul dengan keluarga. Namun tidak dengan Lebaran tahun ini.
Larangan pemerintah untuk mudik demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, warga perantau yang berprofesi sebagai pedagang terpaksa tetap di Jakarta. Lani dan Aan, warga Kuningan, Jawa Barat, pedagang warung kelontongan di Tangerang, Banten mengatakan tahun ini merupakan tahun pertama mereka tidak mudik akibat pandemi COVID-19. Mereka khawatir jika nekat mudik akan membahayakan keluarga di kampung. Mereka memilih berkomunikasi menggunakan telepon genggam dengan keluarga guna menjelaskan kondisinya. Mereka berharap pandemi bisa segera berakhir. Gerincang kue. Tom sedih. Sedih loh. Ya kan karena sekarang lagi ada pandemi itu ya, musim COVID-19 ya. Jadi kita susah, terus kendaraan sekarang nggak ada jalan. Terus buat ngobatin rasa kangen ini gimana? Video call, nah tiap hari lah video call. Tiap hari. Terus respon dari anak dan keluarga yang di kampung, terus juga cara ngejelasinnya gimana? Ya kita jelasin aja, di sini kan rasanya lagi takut kita membawa itu apa virus gitu ya, kan sayang sama keluarga gitu. Boro-boro mulai babah sang wira duwe kok mulai. Hal senada diungkapkan oleh Boni, perantau asal Yogyakarta yang berprofesi sebagai penjual bakmi Jawa. Dirinya tidak bisa mudik akibat pandemi COVID-19. Saya sedih aja, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa reuni masa kecil, nggak bisa makanan favorit di kampung. Ya harus dijalanin dengan ikhlas sekarang. Mereka juga menghimbau kepada perantau yang mengalami nasib serupa dengan mereka untuk mematuhi aturan dari pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Jika sayang dengan keluarga, tahan keinginan untuk mudik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga binaan dari Lapas Kelas 1A Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi Hari Raya Idul Fitri. Remisi akan diberikan jelang sholat Id pagi ini. Sambut Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari ini, sebanyak 1.295 narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas 1A Medan mendapatkan remisi. Bahkan 9 diantaranya yang merupakan napi kasus narkotika dinyatakan bebas. Namun tetap jalani hukuman pengganti atau subsidiar karena tidak membayar denda yang ditentukan oleh putusan dari Pengadilan Negeri Medan. Pemberian remisi nantinya akan digelar usai sholat Idul Fitri pada pagi ini. Sementara itu, Hari Raya Idul Fitri yang berdepatan dengan wabahnya pandemi corona, Lapas Tanjung Gusta tidak menerima kunjungan keluarga. Semakin rawan tingkat penularan itu untuk di Medan saya makin tinggi, jadi kita juga tidak berani. Kebetulan ada dari edaran dari Jakarta, edaran dari Direktur Jenderal untuk menutup sementara dan diganti dengan video call. Pemberian remisi Hari Raya juga diterima 275 warga binaan Lapas Jember. Bahkan 2 diantaranya langsung bebas. Sedangkan sisanya mendapat remisi dari 15 hari hingga 2 bulan. Selain pertimbangan berkelakuan baik, remisi lebaran ini juga diberikan karena prestasi yang membanggakan seperti di bidang keagamaan, keterampilan, dan seni. Sementara bagi narapidana yang belum mendapatkan remisi, pihak lapas terus melakukan pembinaan dengan berbagai kegiatan mengasah keterampilan dan olahraga bagi para napi. Dari Medan, Sumatera Utara, dan Jember, Jawa Timur, iNews melaporkan. Ricuh dugaan pemotongan bantuan sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.